Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbula wa wahab lana rizqan wasi'a. وتوب علينا توبة نصوحا. وتوب علينا توبة نصوحا. استغفر الله برايا. Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum pengajian dimulai, insyaallah akan dibacakan ayat Al-Quran surat Al-Kahf ayat 10 terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا.
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi ayatihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya muliakan Shahibul Bait Mas Ridho beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomah dalam keluarganya. Allah jadikan keluarganya menjadi orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima seluruh amal ibadahnya sampai nanti berjumpa dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada para jamaah yang duduk, yang bermujalasah dalam ngaji plo di sini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, sangat beruntung Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kita orang yang beriman. Karena setiap amal yang dikerjakan punya nilai tinggi di hadapan Allah. Inilah keuntungan orang beriman. Amal sedikit Allah akan lipat gandakan, bahkan hitungannya hanya Allah yang tahu. Padahal amal yang dia kerjakan tidak menghabiskan waktu yang panjang. Tapi kalau dunia, sifatnya itu amalnya panjang tapi hasilnya sedikit. Kalau amal agama, kalau amal akhirat, amalnya waktunya sedikit, tapi keuntungannya bukan hanya dia dapatkan di dunia, bahkan dia akan mendapatkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Contoh paling simpel itu adalah kita mengerjakan sholat qobliyah subuh. Mengerjakan sholat qobliyah subuh itu tidak menghabiskan waktu sampai 5 menit. Paling lama qobliyah subuh itu dengan semua sunnah yang kita baca itu 2 menit sampai 3 menit. Waktu yang sedikit itu yang kita gunakan untuk beramal, maka balasannya dari Allah melalui lisannya Rasulullah SAW lebih baik daripada dunia beserta isinya. Lebih baik, bukan sama dengan, lebih baik. Ya. Yang mahal tuh bukan dunia, yang mahal tuh bisa mengerjakan qobliyah subuh, Dan orang yang istiqomah mengerjakan amal-amal sunnah, maka Nabi SAW bersabda, la yazalu abdin yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, kata Nabi. Orang tuh kalau istiqomah mengerjakan satu sunnah, istiqomah dia kerjakan satu sunnah nih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumumkan kecintaannya kepada orang tersebut sampai Allah cinta kepada dia. Jadi mengamalkan amalan sunnah itu harus dengan keistiqomahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kata Allah, orang-orang yang mereka mengatakan saya punya iman sempurna dan mereka istiqomah atas jalan agamanya Rasulullah, jalan agamanya Allah Subhanahu wa taala, jalan agamanya para ulama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan kepadanya, Allah akan memberikan rahmat kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya membahagiakan dunia dia, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah akan kabarkan berita gembira kepadanya, orang istiqomah dalam amal, dia akan diberitakan surga tempatnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beruntung tuh kita, orang beriman. Amalnya sedikit tapi punya nilai besar di hadapan Allah. Tapi ada orang-orang yang beramal dan dia rugi nanti pada hari kiamat. Ada orang-orang beramal, dia tidak mendapatkan kebaikan dari amal yang dia kerjakan, padahal dia beramal. Tadi Ustadz Ghifari baca akhir surat Al-Kahf, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka yang sia-sia dalam amalnya. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya
wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nauzubillah. Mereka beramal tetapi amalnya bukan untuk agama, amalnya bukan untuk Allah, amalnya hanya untuk kesenangan-kesenangan dunia. Ada orang beramal nih baca Quran, tetapi di hadapan Allah dia makin baca makin dilaknat. Kenapa? Baca Qurannya bukan karena Allah. Makanya agar amal kita diterima, biar nanti kita tidak menjadi orang yang rugi pada hari kiamat, yang pertama, kalau kita beramal, niatkan semata-mata liwajhillah, semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ikhlas. Maknanya ikhlas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah aku perintahkan kalian beribadah kecuali mukhlishina lahuddin, yang betul-betul ikhlas dalam hatinya. Kemarin musyawarah sama Mas Rido, sama Bang Sam'un, sama Amir Andi, sama Maulana Said. Untuk mendapatkan ikhlas itu bagaimana caranya? Mengerjakan satu amal yang berat menurut kita. Itu baru tahu saya itu. Beliau dari Kiai Mukhlisun katanya. Jadi untuk mendapatkan ikhlas itu, teman-teman, mengerjakan satu amal yang menurut kita tuh berat. Nanti rasa ikhlas itu akan timbul dalam hati kita tuh. Contoh, kalau seumpama hari ini kita berat mengerjakan tahajud, paksa. Maka dengan kita memaksa amal tahajud, insya Allah akan Allah Subhanahu wa ta'ala tumbuhkan ikhlas dalam hati. Maka dari itu, ikhlas itu kata para ulama apa? Ikhlas itu kata para ulama adalah huwa asasun najah fid dunya wal akhirah, yaitu ikhlas adalah pondasi keberuntungan seorang hamba dunia dan akhirat. Itu namanya ikhlas tuh. Jadi ikhlas itu adalah asasun najah fid dunya wal akhirah, pondasi keselamatan manusia dunia dan akhirat. Karena amal itu kalau tidak diawali dengan keikhlasan niat yang betul, amal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam mazhab Imam Syafi'i, niat termasuk bagian dari rukun dalam setiap amal. Paham? Niat termasuk bagian dari rukun dalam setiap amal. Kenapa? Untuk menumbuhkan rasa ikhlas dalam hati, maka harus kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat sahnya wudu, rukunnya wudu, yang pertama harus niat. Rukunnya sholat, yang pertama harus niat. Rukunnya puasa, nanti bulan Ramadan, kalau puasanya wajib, maka niatnya harus pada waktu malam hari. Ya, orang yang mau puasa wajib di bulan Ramadan, dia wajib niat di malam hari atau sebelum matahari fajar terbit di waktu subuh. Kalau seumpama Mas Rido lupa niat dan di awal Ramadan dia tidak melafadzkan niat untuk 1 bulan, maka qadarullah dia pergi ke Magelang malam ke-17 lupa niat, maka besoknya tetap wajib puasa, tetapi puasanya nanti wajib diqadha setelah selesai 30 hari. Kenapa? Karena puasanya itu nggak sah. Kenapa? Karena tidak didasari dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama mengatakan fahuwa minal amali bimangzilatir ruh minal jasadi. Bahkan niat itu, ikhlas itu adalah seperti ruh pada anggota badan. Itu ikhlas tuh. Jadi maksudnya bagaimana? Orang tuh kalau jasadnya sudah tidak ada ruhnya, maka dia akan terkujur kaku. Dikatakan mati. Nah, inilah keadaan manusia hari ini. Banyak orang yang beramal, tetapi nanti dia beramal nih, banyak sekali dia beramal, di hadapan Allah dia tidak mendapatkan apa-apa.
amilatun nasibah. Pekerjaan-kerjaan yang dia kerjakan semuanya sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering saya sampaikan, ada satu hadis Nabi SAW, nanti ada pada hari kiamat ada orang yang dibangkitkan, ya, padahal puasanya rajin, sholatnya rajin, kemudian zakatnya rajin, amal-amal wajibnya nggak pernah dia tinggalkan, amal-amal sunnahnya juga dia sempurnakan. Tetapi kata Allah, kamu tidak punya nilai amal itu. Kenapa? Yang pertama, dia beramal bukan karena Allah. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin di bab pertama ini tadi saya baca, ya, ketika nanti ada orang-orang yang dibangkitkan di hadapan Allah dengan membawa seluruh amalnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada orang yang beramal tadi, kamu nih orang ahli sholat. Ya Allah, saya ahli sholat ya Allah, saya minta pahala darimu ya Allah. Enggak, kamu nih bohong, kamu nih sholat bukan untuk saya, tapi sholat untuk dilihat oleh orang. Kamu minta sono pahala sama orang yang kamu pengen lihat waktu itu di dunia. Begitupun sebaliknya, ya, ada orang yang ahli baca Al-Quran, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai kalian si qori, si penghafal Quran, bangkit menghadap ke hadapan aku, kata Allah. Kamu nih penghafal Quran, hafiz Quran, benar ya Allah, aku minta pahala ya Allah. Tetapi kata Allah, kamu dusta. Kamu menghafal Quran hanya ingin disebut sebagai penghafal Quran. Na'udzubillah. Makanya penting, keikhlasan dalam amal itu harus kita tanamkan dan kita usahakan. Biar nanti pada hari kiamat kita tidak menjadi orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud oleh Allah oleh Nabi Muhammad sebagai orang yang mandul. Kata Nabi, mau nggak aku kasih tahu siapakah orang yang mandul? Mohon izin, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang yang mandul adalah orang yang ketika sudah menikah belum dikasih keturunan. Maka para Rasulullah menjawab, bukan. Orang mandul itu bukan itu, kata Nabi. Kata Nabi, orang yang mandul pertama adalah orang yang datang ke hadapan Allah dengan membawa amal, tapi habis seluruh amalnya. Mandul. Yang kedua, kata Nabi, orang yang mandul adalah dia punya anak di dunia, tetapi anaknya tidak bisa memberikan syafaat kepadanya di hadapan Allah. Nauzubillah. Hati-hati nih. Kita hari ini punya anak. Kalau kita tidak didik anak kita dengan pendidikan agama, dengan pendidikan caranya Rasulullah, nauzubillah, nanti anak kita akan minta pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Bahkan dia akan menjadi musuh di hadapan Allah dengan kita. Allah Jalla wa'ala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Semuanya akan menjadi musuh. Menjadi musuh semuanya di hadapan Allah. Bahkan Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Yang ribut itu bukan teman sama teman. Anak sama bapak ribut, istri sama suami ribut. Bagi mereka yang tidak ada takwa ketika mereka hidup di dunia. Nauzubillah. Makanya penting bermujalasah, duduk setiap pekan dalam kajian itu. Untungnya adalah agar hati kita senantiasa terpaut kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak beruntung nanti di hadapan Allah. Sangat rugi sekali. Dan nanti di hadapan Allah kita nggak bisa lagi beramal. Karena akhirat itu tempat menerima balasan semua amal kita di dunia. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah, ad-dunya darun amal. Ad-dunya wal akhiratu darul jaza. Ad-dunya darun amal wal akhiratu darun jaza. Kata Imam Syafi'i. Dunia ini sebentar, teman-teman. Maka jadikan yang sebentar ini untuk taat. Makanya
di akhir surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha. Barang siapa yang ingin mendapatkan ridhonya Allah, ketika nanti dia berjumpa dengan Allah, maka syaratnya cuma dua. Syaratnya cuma dua. Apa itu yang pertama? Falyamal amalan sholiha. Hendaknya dia beramal soleh. Amal yang soleh itu amal yang bagaimana? Amal yang sesuai dengan arahannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau biasa disebut dengan sunnah. Jadi sunnah itu tadi saya katakan bukan berarti hanya dikerjakan oleh Nabi. Ada sunnah yang tidak dikerjakan oleh baginda Nabi, ya, yaitu contohnya seperti Sayyidina Bilal ibn Rabah, setiap selesai berwudu dia mengerjakan sholat syukrul wudu. Maka itu disebut dengan sunnahnya para sahabat. Kalau teman-teman masih ingat, dulu pernah saya jelaskan tuh awal-awal ngaji Plo. As-sunnatu hiya kullu ma udhifa ilan nabi au ila ashabin nabi awit tabi'ina au man duna dzalika minas salafis shalih. Nah, itu dalam kitab Mustalahul Hadis. Waktu itu saya belajar di kelas 5 ya, Mustalah kelas 5 ya? Hah? Di kelas 6. Waktu itu yang ngajar Mustalahul Hadis saya langsung Kiai Uzairon itu. Jadi alhamdulillah teman-teman, saya itu dapat sanad ke Kiai itu dekat sekali. Alhamdulillah. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman di sini yang insya Allah ngaji hadis sama saya, ngaji Quran sama saya, insya Allah nanti kita akan bersambung, berjumpa dengan Nabi pada hari kiamat. Insya Allah pokoknya, insya Allah. Karena kami di Temboro itu setelah lulus tuh dikasih per sanad itu, per kitab ada sanad-sanadnya Ustaz ya. Mishkah sanadnya keberapa ke Imam Bukhari, sanadnya keberapa sampai Rasulullah. Bahkan sampai Al-Quran yang saya pelajari dan saya sampaikan ke teman-teman di Al-Mu'adah itu juga sanadnya bersambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti kalau seumpama ada apa-apa, panggil saya. Saya juga nanti panggil guru-guru saya. Mas Ridho, kamu ngerjain satu amal ini bagaimana? Wah, itu Muhtadudin. Muhtadudin panggil lagi kiainya. Panggil terus sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut dengan sanad. Baik. Amal yang soleh adalah kullu ma udifa ilan nabi. Nih saya catat nih. Ini kayaknya lagi ada sedikit problematika ini. Nah, nih. Jadi amal yang soleh itu ya. Iya gini. Amal yang disebut dengan amal soleh adalah amal yang pantas, yang sesuai mengikuti arahan baginda Nabi. Masuknya kepada kategori sunnah. Jadi sunnah itu bukan berarti yang dikerjakan Nabi toh. Kalau sunnah itu hanya kita definisikan seperti hanya yang dikerjakan Nabi, maka yang dikerjakan oleh selain Nabi bukan sunnah. Bukan sunnah. Segini, sekarang dalam Mustalahul Hadis, sunnah itu artinya hiya at-thariqatun, artinya jalan. Perhatikan ya. As-sunnah hiya at-thariqatun. Sunnah artinya menurut bahasa adalah jalan. Maka di sini bisa dikatakan jalan itu baik atau jalan itu buruk. Namanya sunnah. Paham ya? Man sanna sunnatan hasanatan. Tuh hadisnya tuh. Barang siapa yang mengikuti jalan yang baik. Ada lagi hadis man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang mengikuti jalan yang buruk. Jadi sunnah itu dalam definisi bahasa adalah jalan. Baik. Jalan itu ada dua, ada jalan yang baik, ada jalan yang buruk. Tapi perkaranya, kalau itu disandarkan kepada baginda Nabi, maka jadinya jalan yang sanna sunnatan hasanatan.
adalah jalan yang menuju kepada kebenaran atau kebaikan. Maka definisi sunnah menurut sebagian ulama mustalahul hadis, ya, karena sunnah itu beda-beda. Ada sunnah menurut ilmu fikih, ada sunnah menurut ilmu hadis, ada sunnah nanti menurut ilmu usul fikih, ada sunnah nanti menurut ilmu tauhid. Saking luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sunnatu kata para ulama, kullu ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam ilan nabi sallam wa ashabihi wattabi'in wassalafus salih wassalafus salih. As-sunnatu utawi sunnah. As-sunnatu adapun sunnah, kullu ma udifa, segala sesuatu yang disandarkan ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang jelas. Nabi mengerjakan kunut dalam sholat, berarti ada sunnah berkunut. Satu masa Nabi dalam sholat subuh tidak berkunut, berarti ada ulama yang berpendapat tidak berkunut. Nah, itu bagian dari sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Nabi. Perhatikan, berarti yang disandarkan kepada Rasulullah itu semua sunnahnya hasanatan, sunnahnya adalah kebaikan. Kemudian atau nggak ditemukan di Nabi nih, seperti satu masa Rasulullah SAW sholat, tiba-tiba ada seorang sahabat yang dalam i'tidal mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kata Nabi, falamman sarafa minas salat manil qaili anifan. Kata Nabi setelah selesai sholat, coba tadi saya dengar ada satu doa deh. Siapa yang baca doa tadi katanya? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Manil qail. Siapa yang baca tadi? Irfa aidiakum, kata Nabi. Angkat tangannya coba. Akhirnya salah satu dari sahabat di belakang, ana ya Rasulullah. Kata Nabi, aku melihat ketika kamu baca doa itu ada 33 malaikat turun berebut mencatat kebaikan doa kamu. Berarti sunnah itu yang kedua, walaupun Nabi nggak kerjakan, disandarkan kepada para sahabat. Berarti bid'ah nggak kalau gitu itu? Ya nggak bid'ah dong. Orang disandarkan kepada para sahabat. Apa bid'ah artinya? Perkara baru. Itu kan nggak perkara baru. Ya, Nabi diam di situ. Padahal perkaranya itu dikerjakan dalam sholat. Karena sekarang gini, ada kelompok yang mengatakan pokoknya antum nggak boleh menambahkan doa dalam sholat. Pokoknya hanya dalam sholat. Sehingga menambahkan kalimat sayyidina pun dilarang. Oh, dia nggak tahu, dia nggak baca. Kalau sunnah menurut ilmu mustalahul hadis. Tahu nggak mustalahul hadis? Itu kitab menjelaskan tentang bagaimana asbabul wurudnya hadis itu turun. Nanti di situ dijelaskan, misalnya ada 10 orang yang meriwayatkan hadis, contoh. Di antara misalnya 5 aja lah. Saya, Muhtadudin, Ridho Gembus, Adianopali, Gifari, sama Ansori. Meriwayatkan satu hadis misalnya. Hadisnya contohnya la yasrobanna ahadukum qa'iman, janganlah kamu minum dalam keadaan berdiri. Nah, maka ilmu mustalahul hadis itu menjelaskan dari 5 orang yang meriwayatkan ini, coba cari siapa yang paling kuat hafalannya. Oh, ternyata Muhtadudin kalau dia jatuh lupa. Apalagi Ridho Gembus misalnya. Wah, itu nggak bisa untuk meriwayatkan hadis nih. Maka itu hadis dikategorikan dalam ilmu mustalahul hadis sebagai hadis yang dhaif misalnya. Bukan hadisnya dhaif, tetapi karena ada perawi-perawinya yang kurang,
dalam segi hafalan, maka itu hadis dikategorikan dhaif. Ini taunya hadisnya dhaif. Pertama gini, sahih, dhaif. Oh, jadi kalau udah ini enggak, padahal ada hadis munqati, ada hadis mu'an'an, ada hadis musalsal, ada hadis marfu, ada hadis maudhu, apalagi Ustaz? Ada hadis mu'dhal, ada apa lagi Ustaz? Wah, itu ada 17 hadis, cuman dia taunya ini enggak sahih nih. Ini dhaif nih. Kalau dhaif enggak boleh dipakai, jangan kunut. Jangan kamu doa setelah sholat, enggak boleh bareng-bareng. Wah, itu namanya orang tidak pernah belajar ilmu mustalahul hadis. Iya, maka tadi saya buka nih dalam ini, di sini dikatakan ya, di antara amaliyahnya Rasulullah setelah salat ini teman-teman, al-jahru bidzikri ba'da sholatil maktubati. Perhatikan ini, mengeraskan suara setelah sholat 5 waktu, sunnatun muakkadatun, itu termasuk sunnah yang dikuatkan. Ya, ini saya nggak bawa kitabnya sih, karena tadi dadakan ini. Alhamdulillah, tapi saya di sini punya aplikasi Kutubut Tis'ah, 9 kitab hadis. Dalla alaiha, dalil menunjukkan marawahul Bukhari. Jadi zikir setelah sholat bareng-bareng itu dalilnya adalah hadis riwayatnya Imam Bukhari. Para ulama mustalahul hadis bilang begini teman-teman, Kitabul As-Shah ba'da kitabillah al-Bukhari. Kitab yang paling sempurna setelah Al-Quran adalah kitabnya Imam Bukhari. Ada ulama baru-baru hidup 100 tahun kemarin itu menyalahkan Imam Bukhari, coba. Imam Bukhari itu murid langsungnya Imam Ahmad ibn Hambal. Imam Ahmad bin Hambal murid langsungnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid langsungnya Imam Malik. Imam Malik murid langsungnya Imam Sufyan bin Uyainah. Terus sampai kepada yang mulia Rasulullah Muhammad. 1 juta hadis. Disalahin tuh sekarang tuh sama ulama sekarang tuh. Yang dia mengatakan katanya zikir setelah sholat gak ada dalilnya. Padahal dalilnya jelas dalam kitab Bukhari. Mana nih hadisnya? Dalla ala alaiha ma rawahul Bukhari min hadis Abdullah bin Abbas. Dalilnya hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Anna raf'as sauti. Perhatikan. Sesungguhnya mengeraskan suara bizikri hina yang sorifun nasi minal maktubati. Perhatikan, jangan ngantuk nih dengarnya nih. Biar nanti kalau ada yang membid'ahkan zikir setelah sholat tuh harus lawan. Jangan dalam hati, wah berarti selama sini saya salah dong. Jangan. Antum benar di sini udah bismillah. Ya Bang Samun ya. Nggak ada lagi ragu-ragu. Saya salah. Jangan takut. Gimana sih ini? Ya. Hina yang sorifun nas minal maktubati kana ala ahadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah, beliau mengatakan, mengeraskan suara setelah sholat itu aku temukan di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengajarkan kepada kita, kuntu a'rifu in qada'u salatin Nabi sallam bit takbir wat tahmid wat tahlil wat tazkir, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar misalnya. Kemudian la ilaha illallah la ilaha. Kan kalau diam Nabi kan nggak mungkin kedengeran di belakang itu. Benar nggak? Mana taunya zikir ya. Paham ya di sini, paham nggak? Paham nggak? Kalau seumpama teman-teman ngaji pro,
Ada salah satu masjid yang zikirnya nggak keras, jangan disalahkan. Yang repot itu yang menyalahkan itu loh. Yang repot itu yang menyalahkan. Ya, orang tuh kata Sayyidina Said Alwi Al-Maliki, man kathura mutala'atuhu kathura afwuhu. Orang tuh makin banyak bacanya, maka makin banyak memaafkan orang. Tapi kalau orang tuh bacanya cuman itu aja, bacanya cuman di kitabnya itu aja, padahal tuh ada kitab hadis Riyadus Shalihin. Imam Nawawi aja kitab hadisnya pertama Riyadus Shalihin, Syarah Muslim, Riyadus Shalihin, Al-Azkar An-Nawawiyah, kemudian Fatawa An-Nawawi, kemudian Lubabul Hadis. Itu masih satu orang yang meriwayatkan hadis itu. Masih satu orang yang ngarang kitab. Banyak dong baca-baca kitab itu. Jangan cuman satu kitab. Kalau cuman satu kitab, akhirnya ujung-ujungnya juga sering nyalahin orang lain. Jelas di sini insya Allah jadinya. Terus, tadi kan disandarkan kepada Nabi, nggak ketemu ternyata. Tapi ada amal yang nggak dikerjakan Nabi. Ini amal soleh nih, ya. Ini masih ngebahas tentang akhir surat Al-Kahfi. Awit tabi'in. Oh, para sahabat nggak menemukan, ternyata ditemukan di zaman para tabi'in. Di zaman para tabi'in diantaranya adalah bikin Isra Mi'raj atau Maulid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yasinan tiap malam Jumat. Ini kadang-kadang begini aja ribut ini. Aduh, kenapa sih harus yasinan? Ente kalau bisa Al-Baqarah silakan Al-Baqarah. Karena yasin itu sedikit. Ya berapa sih yasin, berapa ayat? Hah? 83 ayat, kan gampang dibacanya. Akhirnya kita ambil yasin. Kenapa harus malam Jumat? Enggak malam-malam yang lain, kalau bisa tiap malam. Nabi mengatakan man qara surat Yasin fi lailatil Jum'at. Barang siapa yang membaca surat Yasin pada malam Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya sampai pagi hari. Qudiyat hawaijuhu, maka dosa kemudian seluruh masalahnya akan Allah selesaikan. Makanya kita ambil keutamaannya pada malam Jumat. Setiap malam lebih bagus lagi. Ya, kalau bisa tiap malam, jangan cuma malam Jumat. Kalau misalnya teman-teman mau bacanya setiap malam Jumat Al-Imran, nggak apa-apa. Orang setiap ayat Al-Quran mengandung kebaikan. Mang ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Mas Ridho baca Bismillahirrahmanirrahim. Udah 17 huruf, berarti udah 1700 kebaikan. Yasin 2 huruf, 20 kebaikan. Wal Quran dibaca tuh. Apalagi kalau malam Jumat. Pertama, Jumat itu Sayyidul Ayyam. Tahu nggak Sayyidul Ayyam? Bukan ayam gembus. Sayyidul Ayyam itu artinya pimpinannya hari. Salat yang paling utama adalah salat yang dikerjakan pada hari Jumat. Apalagi waktu subuhnya itu hari Jumat itu. Hari kiamat nanti terjadi pada hari Jumat. Nabi Adam diturunkan dari surga pada hari Jumat. Dijumpakan oleh Allah dengan Sayyidatina Hawa pada hari Jumat. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan juga pada hari Jumat. Israfil nanti akan meniup sangkakala juga pada hari Jumat. Israel mencabut nyawanya juga pada hari Jumat. Hari Jumat adalah satu hari di mana nanti kita akan, itu hari diangkat oleh Allah. Hari itu kita akan diizinkan oleh Allah untuk melihat zatnya Allah. Mudah-mudahan di sini semuanya ngelihat Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau ngelihat Nabi Yusuf aja sampai orang wanita-wanita Mesir itu terpotong tangannya, bagaimana kalau melihat zat Allah Subhanahu wa taala? Bahkan dalam fadilah Al-Matjar Rabi ya Ustaz ya, dalam bab keutamaan surga, sebelum kita ketemu sama Allah itu nanti Allah ngegiring kita suruh masuk pasar dulu, Mas. Kalau masih udah bosan sama muka yang sekarang nih, Mas Ridho nih bisa ganti muka, Mas, di sana. Ya Mi ya, takutnya Mas udah bosan ini mukanya sama dia. Kalau seumpama nanti Bang Samun bosan sama mukanya yang sekarang ini, tinggal masuk ke pasar yang Allah sediakan nanti. Kata Bang Samun, ya Allah saya udah bosan sama muka yang ini nih, saya nih.
pengen ketemu sama engkau dengan wajah yang berbeda. Silakan kamu masuk ke dalam pasar itu. Itu Masya Allah. Di dunia ini nggak ada yang sama mukanya, saking hebatnya Allah itu. Nanti juga kenikmatan di surga sama seperti itu juga. Kenikmatan di dalam surga yang tertinggi adalah melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus selanjutnya apa? Au man duna dzalika minas salafis shalih. Yang dimaksud dengan sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada orang-orang baik. Contoh, ada yang meninggal bikin 3 hari, bikin 7 hari, bikin 40 hari. Kenapa kok dibikin? Kan nggak pernah diajarkan Nabi ini. Sahabat juga nggak ngerjain ini, tabiin juga nggak ngerjain ini. Tapi kenapa ini? Oh, ada ulama-ulama dulu mengerjakan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, apabila kalian sayang kepada saudara kalian yang sudah meninggal, farhamu bisodaqoh, hendaknya kamu menyayanginya dengan sedekah. Ah, saya kok cuma dibatasin 3 hari. Karena waktu 3 hari adalah waktu yang ganjil. Waktu 7 hari di mana dalam kitab Busyrul Kaib, waktu itu 7 hari ruh itu masih menunggu datangnya doa-doa dari si ahli waris yang ditinggalkan. Kenapa harus ada 40 hari? 40 hari itu dalam fadilah amal adalah masa perubahan setiap manusia itu. Dari segumpal daging, dari segumpal air mani, kemudian menjadi 40 hari pertama menjadi segumpal darah ya, kemudian daging, terus sampai 9 bulan. Itu loh. Kenapa harus ada 3 tahun? Harus ada 1000 hari? Gak apa-apa. Yang penting dalam acara tahlilan tersebut nggak panggil dangdutan, enggak. Kan manggilnya kan kita baca Yasin, Ustadz. Kemudian kita ngasih makan, bener nggak? Bener nggak Ustadz? Ngasih makan kan? Itu kemarin saya baca dalam Riyadhus Shalihin. Jadi nggak ada yang salah sebenarnya itu. Ya, ini kenduri-kenduri gitu ngikutin gayanya orang mana tuh? Hindu. Justru mereka yang ikut kita. Ya, adanya 3 hari, 7 hari, 40 hari itu. Saya punya karyanya Kiai Idrus Romli. Wahabi gagal paham dari akidah sampai amaliyah. Itu saya punya kitabnya, itu di rumah ada. Nah, tebel segini nih. Itu perintahnya Kiai Uzairon. Dulu Kiai kami sebelum wafat tuh sering bagi teman-teman nanti di rumah beli sebanyak mungkin buku karya-karyanya Kiai Idrus Romli katanya. Alhamdulillah saya banyak di rumah kitab-kitab Kiai Idrus Romli itu. Dan itu berbahasa Indonesia, bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Jadi keterangan-keterangan para ulama beliau catat untuk ngerot, untuk membantah orang-orang Wahabi. Paham ya di sini insya Allah ya? Jelas nggak di sini jadinya? Jadi amal yang soleh itu adalah amal yang sesuai arahan ini nih. Apa tadi? Tidak bertentangan dengan Nabi, tidak bertentangan dengan para sahabat, tidak bertentangan dengan para tabi'in, tidak bertentangan dengan para salafus atau para ulama. Kalau misalnya bikin maulid Nabi, acara pertama kita dangdutan sama Ayu Ting Ting. Nah, itu baru bid'ah kayak gitu. Baru namanya man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang buat satu perkara baru dalam urusan agama, bukan agama di satu titik, tapi yang tidak sesuai dengan syariat, maka itu tertolak. Ya. Nah, insyaallah ya. Jadi gitu. Baru namanya bid'ah. Dan bid'ah itu bukan hukum, teman-teman. Ya, bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu cuma ada 5, Ustadz Ansori ya. Pertama halal, haram, mubah, makruh, sama jawaz, mustahab ya. Sunnah ya. Mustahab itu, bagiannya 5 tuh. Mustahab itu, bagian dari sunnah. Jadi kalau buat maulid Nabi hukumnya apa? Bid'ah. Nah, lu ngomong bid'ah aja udah salah. Karena bid'ah itu bukan termasuk bagian dari hukum. Nah, suruh ngaji lagi orang kayak gitu.
Hah? Di ngajiin lagi. Iya. Makanya paling enak itu ceramahnya Habib Bahar. Ada orang datang, dia bilang, "Bib, ana emang nggak yakin kalau doa tuh nggak sampai ke kuburan," katanya. Oh, Masya Allah, bener ya? Bapak ente masih ada katanya. Masih. Udah meninggal. Ibu udah meninggal juga. Oh ya udah. Siapa namanya? Misalnya fulanah gitu. Misalnya fulanah atau fulan. Ya Allah, siksa orang tuanya dia dikubur. Sempitkan kuburannya. Kemudian datangkan sujal akro di dalam kuburnya. Kemudian berikan azab neraka kepadanya. Bibi kodonya begitu. Ente gimana sih? Katanya ente yakin doa tuh nggak nyampe. Doa buruk aja antum takut. Masa doa baik antum yakin tuh nggak nyampe sih? Wah, itu dalam muntahab hadis itu. Ya, dalam muntahab hadis itu Nabi SAW itu pernah Sayyidatina Aisyah pernah cemburu. Ini ada keduaan. Nih perempuan nih boleh cemburu kepada suami, itu termasuk bagian dari iman. Perempuan itu ketika sudah tidak ada cemburu dalam dirinya, berarti imannya sedang tidak ada. Tapi jangan terlalu berlebihan cemburunya. Ya. Sampai kemana-mana dicurigain, jangan. Contoh-contoh gini. Dulu Rasulullah SAW ketika di rumahnya Sayyidatina Aisyah, datang dari sebagian istri Nabi bawa makanan. Ya, bawa makanan. Itu kan lagi jatahnya Aisyah. Wajar dong kalau Aisyah marah, ibu kita marah, maka itu makan tuh dilempar ke mukanya Nabi. Ini hadis sahih loh. Nabi di situ nggak marah. Wajar, karena ini jatahnya Sayyidatina Aisyah. Tapi satu masa Nabi pernah agak sedikit emosi. Di jatahnya Sayyidatina Aisyah, Nabi keluar malam. Aisyah ngikutin dari belakang. Ini suuzon berarti. Bukan berarti saya menyalahkan ibunda kita, bukan. Ternyata itu khawatirnya Sayyidatina Aisyah. Kalau Nabi ke tempat yang lain, nggak mungkin dong Nabi. Orang jatahnya Sayyidatina Aisyah kok. Ternyata Nabi ke Baqi. Ke kuburan. Dalam fadilah, dalam apa? Muntahab. Maka Nabi agak sedikit marah sama Sayyidatina Aisyah. Ngapain kamu ikut-ikut? Cemburu saya. Enggak gini caranya. Nah, tapi kecemburuan Sayyidatina Aisyah melahirkan ilmu. Kalau kita bukan melahirkan ilmu, ribut. Bener nggak? Iya. Malah tambah masalah. Akhirnya apa? Dari kecemburuan itu Sayyidatina Aisyah meriwayatkan hadis, Nabi ketika beliau ingin ziarah ke kubur Baqi, maka beliau mengucapkan Assalamualaikum daro qaumin mu'minina wa atakum ma tu'aduna ghadan muajjaluna wa inna insyaallahu bikum lahikun Allahumma gfir li ahlil Baqi al-gharqad. Ini cemburu yang ada manfaatnya. Dari cemburunya itu, Nabi agak sedikit, ya nggak gini, nggak mungkin saya kalau udah di jatah kamu kok ke tempat yang lain, nggak mungkin. Tapi dari situ lahir ilmu. Maka di sini maksudnya ilmu di sini adalah, oh kalau Nabi salam kepada orang-orang ahli kubur, berarti maknanya kira-kira sampai nggak? Sampai. Doa tuh sampai nggak? Itu hadis riwayat Muslim loh teman-teman. Assalamualaikum daro qaumin mu'minin. Salam sejahtera untuk kalian hai orang-orang beriman. Antum salafuna wa nahnu lahikun. Kalian adalah orang-orang yang mendahului kami akan nyusul kalian. Terus Nabi doa, Allahumma gfir li ahlil Baqi al-gharqad. Ya Allah, ampunilah penduduk Baqi. Nabi doa dengan Allahumma gfir li ahlil Baqi. Ya Allah, ampuni penduduk Baqi. Mananya itu doa untuk siapa? Untuk orang ahli kubur. Jangankan yang doa, teman-teman. Ada orang Ansor meninggal dunia, Mas. Istrinya meninggal dunia. Malam pas siang dikubur, itu dalam Surah Kaib, Ustaz. Ustaz ngaji Surah Kaib enggak? Enggak ngaji ya? Kami dulu ngaji sama Kiai Uzeron.
Pas malam, itu si suaminya mimpi ketemu istrinya, bertemu dengan kelompok-kelompok wanita-wanita, tapi nggak ada istrinya. Nggak ada istrinya. Ditanya, istri saya kemana? Istri kamu ada tadi datang, cuman salaman, tapi dia duduk di sono tuh malu. Karena kain kafannya jelek. Akhirnya, pagi hari dia sampaikan kepada Nabi. Dia ceritakan kepada Nabi. Kata Nabi, kamu sekarang cari yang meninggal perempuan juga katanya. Dia keliling Madinah, ternyata ada yang meninggal perempuan. Dia nitip kain kafan yang dikasih minyak wangi Ja'faron. Tolong sampaikan ini kain kafan ke istri kamu. Itu si suaminya yang meninggal bilang sama istrinya, Bu, itu bahasa kitanya. Ini tolong sampaikan kain kafan ini ke si fulanah ya, ke si Aisyah lah anggap. Ya. Qadarullah ala masyal dikubur dengan kain kafan yang baru dititipkan tadi, tapi nggak pakai JNE ya, ada JNE nggak? Akhirnya malam kedua ternyata kain kafannya sudah dipakai sama si wanita tadi. Yatazawaruna wa yatabahawna fi kuburihim, kata Nabi. Dikubur tuh orang dihidupkan lagi. Ya, dikubur tuh orang dihidupkan lagi, maka mereka saling berbangga diri dengan keadaan mereka ketika di dunia. Bahkan kain kafan tuh makanya dari hadis ini sunnah kain kafan tuh harus mahal juga. Kalau bisa kain kafan harganya kayak Louis Vuitton, Mas. Kalau bisa. Biar nggak suul adab, Mas. Iya. Yatazawaruna. Kata Nabi, innal maita fi kuburihim yatazawaruna. Sesungguhnya orang-orang meninggal dunia dalam kuburnya yatazawaruna, mereka saling berziarah. Kayak kita loh berziarah. Wa yatabahawna, bahkan mereka saling saling bincang-bincang, ngobrol, gimana Mas Ridho masih ada kan? Masih istiqomah masih. Ustadz Ansori udah lama dia meninggalnya. Oh iya kan dia laki-laki nggak ketemu sama kita ya. Ustadz Gifari ada, alhamdulillah. Kapan nyusul? Gitu. Yatabahawna, perkaranya gini, kain kafan aja yang zohir itu bisa sampai loh ke alam yang berbeda, apalagi doa. Paham ya? Itu kitabnya namanya Busyrul Kaib, karyanya Imam Suyuti yang ngarang Tafsir Jalalain. Dulu kami belajar itu di Temboro itu. Jadi memang semua doa yang kita berikan, yang kita berikan untuk orang-orang ahli kubur, insya Allah akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Makanya kenapa menjadi rukun dalam khutbah Jumat. Rukun khutbah Jumat ada berapa? 5. Yang pertama, hamdalah. Yang kedua, bersolawat kepada baginda Nabi. Yang ketiga, membaca sebagian dari ayat Al-Quran yang kamu hafal. Yang keempat, berwasiat takwa. Yang kelima, mendoakan saudara muslim. Contoh nih. Ini singkat nih supaya teman-teman bisa khutbah Jumat semuanya nih. Pas misalnya Al-Uswa nggak ada ustadznya datang, boleh Mas Bang Samun langsung naik. Alhamdulillahirabbil alamin. 1. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. 3. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. 4. Yang kelima, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Selesai khutbah Jumat. Simpel nggak? Wah, kayaknya nggak seru, nggak kayak Ustadz Muhtadudin. Wah, itu mah harus mondok dulu 20 tahun, Ustadz. Iya, yang belakangnya kop-kop ya Ustadz ya. Yang belakangnya ain-ain. Itu belajar sama Ustadz Ansori dan sama Ustadz Gifari itu. Tapi tetap amplopnya dikasih. Iya. Jadi, loh, mendoakan saudara muslim itu menjadi bagian rukun dalam khutbah loh. Kebayang nggak? Berarti kan menunjukkan betapa pentingnya kita mendoakan saudara muslim, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan
hendaknya dia beramal soleh sesuai dengan arahan yang tadi 3 ini nih, yang sunnah ini, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Kemudian amal yang kedua supaya kita masuk ke dalam surga adalah jangan sekali-kali menyekutukan Allah, ingkutilta ausulibta, kata Nabi. Walaupun kamu pengen dipenggal ataupun kamu ingin disalib. Kafir lu? Enggak. Pokoknya saya mah masih beriman kepada Allah. Saya bunuh kamu, terserah. Yang penting saya beriman kepada Allah. Sebagaimana siapa? Sumayyah. Kemudian saya lagi Amar, Yasirnya. Ya Masya Allah. Sumayyah adalah seorang wanita syahid pertama dalam Islam yang mempertahankan keislamannya, kemaluannya ditombak oleh Abu Jahal dengan tombak yang panas. Izin mohon maaf, dari kemaluannya itu ditusuk sama tombak, kemudian keluar di sini nih tombaknya. Semoga nanti ibu-ibu dibangkitkan di belakang Sumayyah. Sayyidatina Sumayyah. Kirim Al-Fatihah buat Sayyidatina Sumayyah ya ibu-ibu ya. Ya Allah, saya kirim Al-Fatihah buat Sayyidatina Sumayyah biar iman saya seperti beliau. Ya, sehingga absyir bi Ali Yasir ya. Absyir bi Ali Yasir, kata Nabi. Berikan kabar gembira tentang surga kepada keluarganya ya Yasir. Nabi itu nggak kuat ngelihat itu. Yasirnya, bapaknya Amr, digodok ya, direbus. Jadi Abu Jahal tuh bikin pakai kuali yang besar itu, ngegolak air. Pas pertama istrinya ditombak, kemudian bilang sama si Amr, ibu kamu sekarang sudah mati nih, saya tombak nih. Mau masuk ke agama nenek moyang kamu? Enggak, saya tetap ikut agamanya Rasulullah. Udah, bapaknya langsung diikat badannya, kemudian langsung dilemparin sama Abu Jahal ke air yang menggolak. Tapi apakah mereka menderita enggak? Enggak, mereka malah mendapatkan kesenangan selama-lamanya. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di sini pada hari kiamat nanti dibangkitkan di belakangnya para sahabat. Yang penting syaratnya harus ikut sahabat. Biar kita nggak jadi orang yang rugi pada hari kiamat. Maka 2 tadi syaratnya. Pertama, amal kita harus karena Allah. Yang kedua, mengikuti amal-amalnya para sahabat dan para anbiya alaihimussalatu wassalam ajma'in. Dah cukup insyaallah. Ada bertanya silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, atas kesempatannya izin bertanya Ustaz. Siap, Ustaz Gifari. Yang pertama terkait yang tadi Ustaz, ayat yang apa namanya balla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sunah. Dia mengira amalnya itu baik padahal enggak. Iya, dia mengira amalnya baik. Terus dalam konsep beramal kan saya pernah dengar Ustaz, ada konsep khauf dan roja. Ya. Maksudnya takut amal kita nggak terima dan berharap. Baik. Nah, terus untuk mengkaitkan dengan konsep husnuzon supaya amal kita diterima. Nah, itu gimana Ustaz? Saya kadang-kadang agak bingung. Kadang-kadang takut kalau husnuzon, takut kepedean amal saya diterima. Tapi konsep khauf dan rojanya saya bingung nempatinnya gitu di dalam hati saya. Takutnya masuknya kepada orang yang ngira Dolla sayuhum fil hayatid dunya hum yahsabuna. Kepedean gitu, amal saya diterima padahal alhamdulillah ya. Nah, saya bingung tuh. Itu yang pertama Ustaz. Ya. Yang kedua, saya pernah dengar ada ustadz yang ngomong kalau orang itu hanya pakai hadis-hadis sahih, artinya dia benar-benar tolak mentah-mentah hadis dhaif gitu. Itu biasanya orang hatinya keras. Ya. Hatinya keras, terus apa namanya? Karena ya Imam Bukhari aja kan meriwayatkan juga kan. Iya, hadis dhaif. Bahkan di akhir Bukhari itu semua hadis dhaif. Ah, iya, maksud saya betul nggak itu, apakah kalau kita kalau kita seperti itu ya hati kita keras, artinya emang hadis dhaif nih ya pasti kan nggak mungkin semua yang keluar dari Nabi kan pasti banyak kan, ada jutaan kata kan. Terus yang dipakai cuma hadis sahih aja, berarti kan banyak yang nggak kita pakai artinya dari Nabi artinya. Iya.
Gimana Ustaz? Syukran Ustaz. Baik. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira kalau amal mereka tuh benar, tapi ternyata di hadapan Allah enggak. Makanya dalam beramal itu, dalam kaidahnya Imam Ghazali itu, atau Rasulullah mengatakan dalam awal kitab Hikam, kalau kita beramal tuh harus ada dua, tadi khauf dan roja. Kalau saya dapat keterangan dari Gus Yusuf itu, jangan kebanyakan khaufnya, harus malah kebanyakan rojanya. Karena ada hadis Nabi mengatakan inna min akbaril kabair su'uzon billah. Termasuk bagian dari dosa yang paling besar adalah su'uzon kepada Allah. Su'uzon kepada Allah tuh maknanya, aduh gue takut banget nih, amal gue gak diterima. Padahal, tapi berlebihan sampai dia tuh gak mau amal malah. Sampai dia gak mau amal. Gitu ya, ini keterangan alhamdulillah dulu masih ingat ngaji sama Gus Yusuf. Nah seperti itu. Malah harusnya lebih bagus dari beliau tuh ya udah, kamu husnuzon aja sama Allah. Karena inna rahmati taglibu wasiat godobi itu loh. Ya kan? Rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu meliputi segalanya. Sebanyak apapun dosa yang kita kerjakan, kalau kita masih beriman, maka Allah berikan rahmat kepada kita. Tetap dalam hati kita ada rasa khauf. Khauf itu teman-teman artinya takut. Kalau amal kita nggak diterima. Tapi antara khauf dengan roja ini jangan sama. Harus ada yang lebih unggul. Maka yang disyaratkan, yang disyariatkan oleh para ulama adalah kita harus lebih banyak rojanya. Berharap besarnya kepada Allah. Karena Allah sangat mampu mengampuni siapapun hambanya, walaupun itu ahli maksiat gitu kan. Orang si kafir lagi, si pezina, wanita pezina aja diampuni, kok dosanya sama Allah yang begitu dia nggak pernah amal. Apalagi kita yang beramal. Yang penting ketakutan kita tuh jangan sampai mengalahkan pengharapan kita kepada Allah. Itu sih Ustaz, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi ada khauf dan roja. Maka teman-teman, udahlah gua begini insya Allah pokoknya dapat hidayah. Berarti patokan jangan takut itu jangan sampai dia nggak beramal, udahlah malas gua. Iya. Daripada nggak diterima, patokannya seperti itu. Ya tadi, karena ada hadis Nabi mengatakan inna min akbaril kabair su'udzon billah. Terus ada hadis yang lain, ana inda zonni abdi bi. Fazunnu bi khaira, kata Nabi. Kata Allah, aku nih, perhatikan teman-teman, aku nih menurut persangkaan hambaku, maka bersangka baiklah kepada aku. Jadi gitu loh. Gue sholat tadi kesiangan, sholat subuh, Allah maha pengampun insya Allah. Tapi jangan diulangi lagi besok begitu. Ini kadang-kadang kita rahim tuh berlebihan. Allah maha baik, akhirnya maksiat melulu. Iya kan? Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah memang mampu sekali menjadikan orang itu mulia dari tempat yang hina atau menghinakan orang itu dari tempat yang mulia. Qarun itu dihinakan oleh Allah tanpa harus diturunkan dari kerajaannya kok. Dia mati di atas singgasananya, betul kan? Di palanya dipukulin sama bala tentaranya. Sama Namrud ya? Namrud. Jadi Allah sangat mampu. Maka kita fazunnu bi khaira. Bersangka baiklah kepada Allah. Ya insya Allah ya. Kemudian ada hadis juga dari Muslim Ustaz. Ketika Allah panggil, dia buru-buru pas di akhirat itu. Kenapa kamu buru-buru? Dulu saya lambat. Ya, maka karena kamu sergap atas panggilan saya, surga. Ya. Terus yang kedua, yang satu ini dipanggil sama Allah agak loyo. Ini sering banget sampaikan Gus Baha ini. Kata Allah, kenapa kamu loyo? Ya Allah, tadi pas saya dipanggil sama malaikat suruh menghadap kepada engkau, saya pikir saya mau dimasukin surga. Masya Allah, kata Allah, demi zatku, demi kemuliaanku, karena kamu sudah husnuzon kepada saya, masuk surga deh udah. Jadi dalam hidup itu, dalam amal itu bagaimana husnuzon sama Allah. Insya Allah ya. Dalam hal apapun, ya. Dalam hal apa? Dalam hal apapun. Yang kemudian yang kedua itu Ustadz, masalah itu saya tidak berani mengatakan itu hatinya mati atau tidak, karena itu kan haknya Allah Subhanahu wa taala, tapi memang mungkin dia belum mengetahui kalau hadis itu boleh diamalkan. Nah, seperti itu kali ya. Nah, karena memang Imam Bukhari sendiri pun teman-teman, kalau nanti teman-teman belajar Bukhari itu di akhir babnya itu ya Ustadz ya. Kami dulu waktu belajar di daurah itu, beliau tuh betul-betul mengumpulkan hadis-hadis dhaif.
lebih untuk menghormati bahwasanya itu adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi di awal saya katakan hadis dhaif itu bukan hadisnya yang dhaif. Dari yang meriwayatkan itu ada yang cacat. Udah. Mungkin dari 5 orang yang tadi saya sebutkan, Ustadz Ghifari, Ustadz Ansori, Bang Syam'un, Bang Warma sama Mas Ridho meriwayatkan satu hadis, salah satunya ada yang bohong kali. Mungkin bohong. Bohongnya bukan hanya kepada sesama manusia, bohong kepada makhluk Allah tidak bohong ini. Pus. Tapi nggak bawa makanan apa-apa. Tutup aja pintu, udah bohong, udah nggak diterima tuh riwayat hadisnya. Apalagi sekarang kita maca nontonin porno melulu, ngebohongin istri terus, chattingan sama yang bukan mahram, bukan lagi dhaif, mardud, ditolak udah. Ya, misalnya gini, Mas Ridho, ya jangan Mas Ridho lah, Bang Syam'un, Bang Syam'un meriwayatkan hadis, wah, tapi masih banyak salahnya. Salahnya mungkin suka ngebentak istrinya, misalnya suka ngebohongin istrinya, misalnya. Ini kan contoh gitu ya. Baik, insya Allah gitu Ustaz ya. Jadi harus husnuzon sama Allah. Nggak harus hati-hati maksudnya? Jangan main asal. Lu jangan pakai. Oh iya banget. Harus kita hormati. Kalau saya dapat keterangan dari Ki Uzairan itu hadis dhaif itu benar-benar adalah hadisnya Rasulullah. Banyak juga ulama itu kan dalam fadilah amal kan rata-rata kan kebanyakan hadis dhaif yang ditaruh oleh Maulana Muhammad Zakaria. Mau hadis dhaif itu kan boleh diamalkan syaratnya 5. Pertama bukan masalah akidah, bukan masalah halal haram, masih ada perawi tidak ada perawi yang dusta. Kemudian masih bersandar dengan hadis sahih untuk keutamaan beramal. Itu diketahui dalam kitab Mustalahul Hadis. Paham nggak? Baik, insyaallah. Bismillah. Ya Ustaz, risau saya bahwa apa yang dimaksud dengan saudara muslim? Gimana? Saudara muslim. Kalau saya nggak menganggap dia itu saudara muslim saya. Jangan begitu dong ya. Ya. Karena ini salah satu contoh, ini saya open saya di sini serah di pertama atau serah. Udah nggak ada. Karena ini. Udah mumet. Setiap hari itu intinya saya mengikuti pengajian itu tuh 36 tahun saya sesat di 36 tahun saya dibilang sesat bid'ah, apapun itu. Ya. Tapi beliau tuh sebenarnya udah tak undang sampai 4 kali nggak mau tabayun. Padahal jelas tabayun itu kebaikan. Ya. Dengan surat sudah, dengan ngomong sama DKM sudah, dengan ngomong sama donatur yang katanya donatur sudah. Sampai minta maaf tuh donatur sama DKM, minta maaf sama mau nangis sebenarnya. Ya karena kalau nggak minta maaf dia takut donaturnya. Tapi ini terus-terusan, saya sudah bilang, sampaikan mohon Pak Kepala Yayasan, mohon sampaikan Pak Kepala Sekolah yang ngatur-ngatur Ustadz, silakan sampaikan. Tolong, ini masjid itu firqahnya orang banyak. Ya. Nggak cuma Wahabiyun, nggak cuma Salafiyun, nggak cuma Muhammadiyun, nggak cuma NU-yun, apapun itu. Kadang-kadang kita setelah ngaji itu kita malah ghibah. Ya. Ya. Harusnya orang setelah ngaji itu baik. Orang setelah ngaji di mana baik, bukan ghibah. Habis ngaji ghibah. Oh, rokok meneh, lah ghibah. Artinya seperti apa? Ini saya bilang, bagaimana cara menegur orang itu? Saya udah baik-baik suratin udah. Saya udah belajar tabayun udah. Saya ke masjid udah, maksudnya gini, maksud saya tabayun biar beliau sampaikan mana yang nggak ada dalil. Beliau sekolah kan cuma 4 tahun. Kalau Ustaz saya sekolah kan sampai 20 tahun. Gitu. Kan masih belajar, kan kadang ada kitab 100 masih belajar kitab 20, jangan nyalain kitab 80. Ya. Zok nanti takutnya. Makanya saya pengen ini tuh giro saya. Ini saya buat melatih iman saya. Karena dari beberapa kiai-kiai yang saya datengin, khusus saya datengin, Wahabi sama dengan ya itulah. Ya.
Saya nggak pernah bilang sesat. Ya. Beliau tuh saya bilang sesat, tapi sudah lah, nggak usah bilang-bilang yang habis doa nggak ada dalilnya, yang habis salaman nggak ada dalilnya. Anak saya sengaja tak kerasin terus. Iya. Sampai mumet saya bilang. Harusnya, jadi teman-teman yang di sini harusnya ngikutin mama sih tuh sama Mikolas. Kalau saya yakin kenapa dibahas itu karena anak saya kencang-kencang. Bu bahasa anak saya sekalian dan biar tak cengkirin. Saya nggak apa-apa. Ini menurut saya mungkin saya kalau ini saya melatih iman saya. ya. Karena suruh usaha Islam seperti itu. Perangi ketika ada Wahabi mau. Baik. Salah satu masjid kalian. Nah, ini saya suruh merangi kok. Seperti kaplok aja kaplok banget. Wah, ini kacau ini ya. Karena saya nggak pernah unek-unek. Kamu mau habis kamu nggak mau kunut, saya juga ngikutin nggak kunut, saya nggak gini kan? Iya, betul. Saya nggak ikut salaman, saya nggak pernah salaman, habis sudah diurus. Tapi ketika saya salaman di gini, ini saya gelo, aja berani nggak berani. Ini susah ini orang-orang kayak gini. Begitu saya pikir kencang-kencang di komen tadi. Ya. Saya sengaja pasang Mahadia. Pasang juga apa yang saya kalau di situ tak balikin itu meja. Iya, saya karena sudah jujur saya di sini. Karena Selasa saya jarang sholat di situ. Karena kata Ustaz Yusroni, ketika ada orang Wahabi di situ dan hati kamu rusak karena orang itu, mending kamu sholat sendiri. Iya. Karena makruh sholat sendiri. Daripada sholat kan haidir pusing ya. Sebut. Saya sholat di rumah. Saya tadi sholat banget saya ulang lagi. Ya seperti itu. Ini beliau sudah merusak. Yang apa yang saya kerjakan dari A sampai Z umur 36 tahun kayaknya bid'ah semua. Ya, salah semua berarti. Neraka semua berarti. Bagaimana caranya, saya sudah berbagai macam cara untuk mengundang beliau untuk tabayun. Udah nggak ada. Datang aja Mas ke rumahnya, mau nggak? Sama aku datang. Rumahnya nggak tahu, ini pernah tak WA Dani, tak WA semua, tak WA nggak ada yang ngasih nomornya itu. Terus rumahnya di mana bingung, pada takut terus saya tanya. Lebih jadi. Harus diikutin Mas. Makanya pengen tak bawain buah satu truk, ya kan? Indomaret tak bawa ke rumahnya biar seneng dulu itu loh. Iya. Kemarin dibahas lagi Allah minggu ya Allah. Allah. Gimana itu cara kita negur dia? Gitu? Baik. Pertama gini, Mas Ridho tadi, siapapun dia adalah yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka dia masih saudara kita Mas ya, masih saudara kita itu. Ya, memang ini bertentangan dengan hawa nafsu. Ya, tapi kalau kita bisa ngelawan ini, malah kita nanti baik di hadapan Allah gitu. Maksud saya, tetap kita harus mengakui dia sebagai saudara. Seburuk apapun orang itu kata Nabi, maka orang beriman itu dia lebih mulia daripada Ka'bah. Karena dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kecuali dia sudah tidak mengakui Muhammadur Rasulullah seperti Syiah atau Mu'tazilah atau Qadariyah, maka itu wajib kita perangi. Nabi mengatakan ketika ada orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka harus kita jaga hartanya, darahnya dan kehormatannya. Satu masa pernah Mas Ridho, dalam perang Badar apa perang Uhud itu saya lupa, ada seorang Sayyidina Ali sudah berhadap-hadapan dengan orang kafir. Tapi dia pas pengen dipenggal, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hatinya Sayyidina Ali, dia bohong ngucapinnya. Maka sama Sayyidina Ali dipenggal. Kejadian ini terdengar oleh Nabi, maka Rasulullah marah. Nahkumu bidzawahir. Kita hukumi zohirnya saja. Adapun hatinya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Pertama itu Mas Ridho, tetap dia adalah orang iman, orang beriman. Cuman salahnya dia itu gampang menyalahkan orang lain yang tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Ini yang keliru. Nah, sementara dari 1 tahun lalu kan kita sudah bertabayun, ya kita ajak. Yang kita datang beberapa kali ternyata mereka nggak datang. Padahal saya datang, Ustadz Reza datang, Maulana Arif datang, kebayang nggak? Pembesar bengkel hati dengan ngaji plo datang, sholat maghrib dan isya. Qadarullah, Ustadz itu berkali-kali kita datang tidak hadir dengan alasan anak sakit apa segala macam. Berarti orang tuh kalau diajak tabayun nggak mau, berarti dia sudah takut kalau dia salah. Kalau memang masih udah mau bertabayun langsung ke rumahnya, ayo sama saya ke rumahnya.
Kenapa Ustadz bisa ngomong seperti ini? Mana dalilnya? Saya juga kan punya dalil. Ya kan? Jadi kita sama-sama adu argumen tentang dalil. Kita nggak ribut. Antum punya dalil, kita juga punya dalil. Ya kan? Agama kan dengan dalil. Ya kan kata Nabi kan agama itu harus ada dalilnya seperti itu. Kalau dia yang menyalahkan kelompok yang kita kerjakan kelompok lain, itu yang salah Mas Ridho. Nah, tapi dengan cara apapun kita sudah Mas Ridho sudah Masya Allah ya berkali-kali, tapi dia nggak mau datang, berarti ya memang dianya merasa takut sih kalau menurut saya. Gini loh, kalau saya perhatiin, kalau kita sedang rame pas malam kajian itu pasti ngaji libur. Pasti libur, bener nggak? Pasti libur. Contoh waktu kemarin ada Mas Soro di rumahnya Bang Syamun, itu kan pas kajiannya beliau tuh kan, pas kajiannya dia ya, maka imam mengumumkan hari ini kajiannya Ustadz siapa namanya? Pak Haidir diliburkan karena ada urusan mendadak. Karena kita lagi rame tuh di situ tuh, setiap rame. Makanya kalau misalnya teman-teman mau supaya sedikit demi sedikit hilang dari situ, saya undang lah teman-teman di sini maghrib sholat di sini, isya sholat di sini. Nah nanti insya Allah Mas, kalau ini pondok sudah jadi kan nanti kan ada banyak santri-santri, ada banyak ustadz-ustadz yang hadir di sini, kita hadirkan di sana nggak apa-apa. Nah seperti itu Mas Ridho, ya. Jadi dari banyak ustadz yang Mas Ridho datangin, ada yang bilang pukul, ada yang bilang gitu. Ya itu tinggal dilihat bagaimana madorotnya ke kita kan. Kalau ada madorotnya malah jadi ribut, malah nggak usah gitu. Insya Allah Mas Ridho, aman ya. Yang penting Mas Ridho banyak baca ya latif aja udah. Masih istiqomah nggak baca ya latif ya? 1000 kali. Ya insya Allah Mas Ridho ya. Hati ya, kita ya latif. Yang lain udah sabar kan? Iya. Ya. Masya Allah, memang semangatnya lagi juang memerangi Wahabi nih. Memang harus diperangi Wahabi itu, ya. Tapi perang di sini bukan berarti perang ini ya. Harus kita tindas karena memang dia merusak. Kiai Zuhair sering sampaikan itu, Wahabi itu merusak, ya. Cara berpikir tentang hadisnya itu loh dia. Berani menyalahkan Imam Bukhari loh. Berani menyalahkan Sayyidul Imam Muhaddis. Masya Allah. Itu kan dia siapa gitu kan, padahal baru orang-orang kemarin. Ya kalau dia mau bertabayun, kalau masih udah butuh saya misalnya kita datang ke rumahnya, siap insya Allah. Siap banget insya Allah. Baik, cukupnya apa Bang Sapo? Mau nanya apa? Nah terus seru, yang ketiga Mas Ridho, kalau memang kesal terus, usul saya udahlah nggak usah ada utusan-utusan ke sono. Nggak usah ada utusan-utusan ke sono buat duduk di sana, malah nanti ada yang nyambung kita enggak, wah malah makin mumet lagi, kemana gitu jadinya tambah marah kayak gitu. Jadi udahlah, yang penting kita doakan supaya dia dapat hidayah, kembali kepada jalan yang betul, insya Allah ya. Jadi jangan cuman kembali kepada sunnah tapi dia nggak ngamalin sunnah, ya. Kalau kembali kepada sunnah kalah sama Ustadz Gifari mah udah sunnah yang paling hebat, dia hafal Quran. Ustadz Ansori 3000 hadis dia hafal. Iya, Ustadz Ansori ini 3000 hadis, kemudian Quran juga hafal. Udah nggak usah kembali kepada sunnah lagi, emang sudah sunnah hidupnya. Ya nggak? Alhamdulillah saya sendiri pun ya dulu sih Ustadz ya dulu pernah setoran hadis 2000 hadis dulu pernah. Ya, jadi jangan kembali kepada sunnah tapi nggak hafal banyak hadis. Nah, namanya keliru kalau kayak gitu. Insya Allah ya. Nah, hatinya dilembutkan aja Mas Ridho. Aman ya Mas Ridho. Apa Mas? Mungkin usul aja sih Tad. Kita harus minta izin sama DKM untuk buat isi kajian juga kitanya. Jadi biar ngimbangin, biar berimbang. Iya, idenya mereka. Iya, kalau nggak mau DKM ya, nanti ustadznya kan ada saya, ada Ustadz Ansori, bisa tuh di Ustadz Gifari. Jangan dia terus menerus gitu loh. Insya Allah besok saya kan sebagai keluarga silaturahmi ke yang ngatur Ustadz. Itu boleh. Ustadz namanya Dani Hamdani. Ini aja ntar pindahin sebulan sekali ke sana. Boleh Mas. Ngaji pulau di sana boleh tuh? Sebulan sekali aja. Sebulan sekali boleh tuh. Ustadz nulis surat dari Tinta Mas besok.
Iya, masjid umat ya. Iya. Kita sebagai warga setempat mungkin punya hak juga. Ya hak dong. Mungkin itu sih Ustaz. Ya, insyaallah ya. Cukup ya insyaallah ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah. Semoga Allah lembutkan hati kita, Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Oh iya, kita kirimkan doa buat istrinya Denny ya. Mau sesar. Katanya ada sedikit di perutnya itu. Baiknya. Ya memang ya doakanlah insyaallah ya. Kita doakan, kita Al-Fatihah supaya dilancarkan persalinannya. Keluar dengan bayi yang sehat, jasmaninya, sehat rohaninya, tidak terjadi apa-apa kepada kedua orang tuanya, ya, dicerdaskan akalnya semuanya. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah, khususon ahliyahnya Denny, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah selesaikan semua urusannya. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillahi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya awal al-awwalin, ya akhir al-akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Ya Allah, Tuhan kami titipkan iman kami kepada Engkau ya Allah. Kami titipkan iman istri kami juga kepada Engkau ya Allah. Kami titipkan iman anak kami dan keluarga kami juga kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, istiqomahkan kami dalam kebaikan yang lurus ya Allah, yang sesuai dengan arahannya para ulama yang soleh ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau cabut iman kami dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah teman-teman kami yang hadir di sini. Jagalah teman-teman kami yang belum hadir di sini. Ya Allah, ya Tuhan kami adukan semua masalah-masalah kami ya Allah kepadamu ya Allah. Engkau adalah zat yang maha baik, Rabbul khair la ya'ti illa bi khairin. Maka setiap apapun yang terjadi kepada kami itulah baik buat kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah setiap hidup kami mendatangkan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah setiap hidup anak kami mendatangkan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, satukan hati teman-teman kami dalam majelis ini ya Allah. Ya Allah, pandanglah majelis yang mulia ini ya Allah. Pandanglah majelis yang mulia ini ya Allah dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah, dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah, dengan pandangan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami ya Allah untuk taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami keluarga yang Kau ridhai sebagaimana keluarganya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang Kau ridhai sebagaimana keluarganya Luqman al-Hakim. Ya Allah, kami titipkan anak kami kepadamu ya Allah. Jaga dirinya ya Allah, jaga lisannya ya Allah, jaga matanya ya Allah, jaga hatinya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang salih dan salihah ya Allah, yang membahagiakan kami dunia kami dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau golongkan kami sebagai orang yang mandul ya Allah, punya anak tapi tidak bisa memberikan syafaat kami nanti pada hari kiamat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak kami ahli la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah anak kami ahli la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah anak kami ahli Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah anak kami alim. Ya Allah, jadikanlah anak kami ahli faqih. Ya Allah, Tuhan kami titipkan iman kami kepadamu ya Allah. Jaga iman kami ya Allah sampai nanti kami berjumpa denganmu ya Allah. Ya Allah, berikanlah taufik kepada kami ya Allah untuk bisa mengamalkan seluruh sunnah Nabi-Mu ya Allah, agar Kau ridha kepada kami ya Allah. Ya Allah, mudah bagimu ya Allah memudahkan urusan kami ya Allah. Mudah aja bagimu juga ya Allah menyulitkan urusan kami ya Allah. Ya Allah, mudah bagimu ya Allah memudahkan urusan kami ya Allah. Mudah juga bagimu ya Allah menyulitkan urusan kami ya Allah.
Ya Allah, mudah bagimu ya Allah menjadikan soleh anak-anak kami ya Allah. Mudah juga bagimu ya Allah menjadikan anak-anak kami tidak soleh ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang disengaja maupun tidak disengaja ya Allah, yang zahir maupun yang batin ya Allah, yang dulu maupun nanti akan datang, nauzubillah ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami titipkan juga ya Allah orang tua kami ya Allah kepadamu ya Allah. Ya Allah, pandanglah dia dengan pandangan rahmat-Mu, pandanglah dia dengan pandangan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Ya Allah, berikanlah dia anugerah terbaik dalam hidupnya ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah jasadnya ya Allah, badannya ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Ya Allah, kami titip salam rindu kami untuk orang tua kami yang sudah tidak ada ya Allah. Terangi kuburnya ya Allah, terangi kuburnya ya Allah, luaskan kuburnya ya Allah sejauh mata memandang ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga, jangan Kau jadikan kuburnya jurang dari jurang-jurang api neraka. Ya Allah, kami sampaikan pahala yang Kau berikan kepada kami malam ini untuk orang tua kami ya Allah, yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia ya Allah. Salam rindu kami kepada mereka ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, matikan kami dalam keadaan iman yang sempurna, matikan kami dalam keadaan Islam yang kafah. Ya Allah, bangkitkan kami nanti pada hari kiamat di belakangnya para anbiya. Ya Allah, bangkitkan kami pada hari kiamat di belakangnya para syuhada. Ya Allah, terimalah iman dan amal kami ya Allah. Allahumma aksyurna yaumal qiyamati fi zumratil anbiya. Ya Allah, bangkitkan kami di belakangnya para nabi ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami ya Allah. Mudahkan teman-teman kami yang ingin berangkat haji ya Allah. Jangan Kau persulit semua urusannya ya Allah. Jadikan mereka haji yang makbul, haji yang mabrur. Ya Allah, sampaikanlah kami yang bisa berangkat ke Mekah dan Madinah ya Allah, untuk bisa berziarah ke sana ya Allah. Berdipanggil oleh-Mu ya Allah, panggil kami ya Allah. Wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajin amik. Ya Allah, mudah bagimu ya Allah untuk memanggil kami ke sana ya Allah. Mudah bagimu untuk kami memanggil kami ke sana ya Allah, untuk berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bijahi habibikal mustafa ya Rasulullah, fashfa' lana indal maulal azim. Tahhir qulubana min kulli wasfin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al istima'ana hadza istima'an mubarakah wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan marhuman ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan ini perkumpulan yang Kau ridhai ya Allah. Perkumpulan yang membawa keberkahan dunia kami sampai nanti di surga-Mu nanti ya Allah. Perkumpulan yang membawa rahmat kepada kami ya Allah. Perkumpulan yang membawa ampunan kepada kami ya Allah. Perkumpulan yang membawa anugerah kepada kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman, apapun nanti keputusan Allah tentang pemimpin kita, itu terbaik menurut Allah. Maka Nabi mengatakan, ajibtu lil mu'min innallaha la yaqdil mu'min qada illa ma kana khairan lahu. Saya heran, kata Nabi, kepada orang beriman, semua yang diterimanya adalah kebaikan. Jadi nanti siapapun yang jadi, mau satu, mau dua, mau tiga, bagaimana kita harus tawajuh kepada Allah. Insyaallah ya. Kalau yang jadi adalah orang yang zalim, kalau kita sabar balasannya surga. Kalau yang terpilih adalah orang yang baik, agamanya, akhlaknya baik, kalau kita syukur juga balasannya surga. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, di antara doa memilih pemimpin itu Allahumma khir lana wakhtar lana wasaddidna. Ya Allah, saya ingin memilih pemimpin, kalau seumpama yang saya pilih ini memberatkan umat yang lain, maka maafkan saya. Insyaallah ya. Besok semuanya istighfar, tawajuh kepada Allah, jangan saling merendahkan satu dengan yang lainnya, bawa akhlak yang baik. Semoga Allah fahamkan kita semuanya. Salatullah salamullah ala taha
Yasin Habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil barri ya Allah. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khir lana wakhtar lana wasaddidna Allahumma khir lana wakhtar lana wasaddidna rahmatika ya arhamar rahimin. Besok tinggal nyoblos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.